Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ajudan Wakapolres Sorong ditemukan tewas tergantung di kamar rumah dinas. Organisasi Papua Merdeka membakar 12 sekolah sejak 2023. Stok berkurang, harga minyak kita di Merauke melonjak. Pemandangan seperti ini terjadi pada setiap tahun ajaran baru. Orang tua murid terpaksa harus duduk di dalam kelas menemani anak mereka yang masih asing dengan suasana sekolah. Murid baru di Sekolah Dasar Polder Merauke, Papua Selatan misalnya, tidak mau masuk kelas jika tidak ditemani ibunya. Akhirnya ruang kelas menjadi ramai karena orang tua juga harus ikut belajar. Kendati cukup merepotkan, tidak ada jalan lain bagi orang tua untuk menemani anaknya hingga benar-benar terbiasa. Jika tidak, anak-anaknya tidak akan mau datang ke sekolah. Sama kedua saja. Oh gitu. Ini kan kalau ditinggalin kenapa nangis memang? Enggak nangis ya. Oh, ditekan ya? Iya. Cuma nemen aja, nanti kalau masuk bel bunyi udah harus tungguin seperti ini, Bu? Enggak sih, karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Gitu. Kemarin nangis enggak waktu tinggalin? Nangis juga. Iya. Ibu, kira-kira kalau ditinggalin nanti, ini kan sekolah cuma kasih batas waktu cuma 3 hari. Iya. Orang tua harus mengantarin. Nah, selanjutnya kalau nangis seperti apa nanti? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak. Pihak sekolah mengerti dengan kondisi ini, apalagi terjadi hampir setiap tahun. Sekolah akan memberikan toleransi bagi orang tua untuk menemani selama 3 hari. Setelah itu, mereka harus ikhlas anaknya mandiri belajar di ruang kelas. Kegiatan MPLS, orang tua kami izinkan mengantar selama 3 hari. Selanjutnya biar anak belajar sosialisasi, kemudian dia mandiri dalam kegiatan MPLS ini. Untuk MPLS di SD Polder ini, Bu, apa materinya yang diberikan untuk siswa baru ini, Bu? Yang utama diajarkan kemandirian, kemudian menyadari bahwa dia juga berasal dari lingkungan sosial, jadi dia bersosialisasi, kemudian pengenalan akan sekolah. Bu, jika ada siswa yang memang cengeng, taruh seperti itu ya, tak mau ditinggalkan orang tua, nah seperti apa jalan keluarnya solusi dari sekolah itu? Yang cengeng itu kadang karena mereka sudah lewatnya kayak ini, jadi mungkin karena penyesuaian di SD. Nah, jadi kami seperti kemarin ada satu, jadi artinya kami mencoba semampu kami sehingga anak ini ya mau untuk mengikuti pelajaran kemarin. Pekan ini seluruh sekolah di Merauke mulai melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk sekolah dasar. Di masa ini banyak siswa baru yang masih canggung, apalagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dulu masa orientasi sekolah yang saat ini disebut masa pengenalan lingkungan sekolah biasanya identik dengan perpeloncoan. Namun saat ini sudah tidak ada lagi kekerasan dalam masa pengenalan sekolah. Sentani, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Merauke dengan tegas mengatakan tindakan kekerasan tidak dibenarkan, sehingga dalam MPLS siswa diminta mengikuti sesuai jadwal yang ada. Untuk membahas terkait perpeloncoan sendiri, kami dari OSIS itu ditugaskan langsung oleh kesiswaan untuk menjadi wakil dari siswa-siswi dalam menyampaikan aspirasi mereka. Jadi di sini kami membantu kesiswaan untuk memberantas semua yang berbentuk perpeloncoan dan perpajakan ataupun hal apapun yang dilakukan siswa-siswi di sekolah. Kami sebagai wakil dari siswa-siswi tentu saja trik yang akan kami lakukan atau hal-hal yang akan kami lakukan, yang pertama kami akan melarang atau tidak, kami akan memberantas semua itu dengan tidak memberikan izin kepada semua siswa-siswi dalam melaksanakan perpeloncoan tersebut. Kami tidak pernah menyuruh atau membiarkan siswa-siswi dalam melaksanakan perpeloncoan tersebut. Karena di sekolah ini sendiri memiliki peraturan, yaitu tidak boleh saling menindas atau membuli teman-teman.
Siswa baru SMA Negeri 2 Merauke saat ini berjumlah 380 siswa baru. Sementara untuk materi yang akan diberikan bagi siswa baru diantaranya tertib berlalu lintas, pramuka, bahaya HIV, serta narkoba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang guru sekolah dasar di Mimika, Papua Tengah akhirnya memberanikan diri bertemu dengan Bupati Mimika, Johannes Retop, di kantornya. Kedatangannya untuk meminta bantuan Bupati karena sejak tahun 2014, Longgina Pigai sudah tidak bisa mengajar lagi akibat terserang stroke yang cukup parah. Sejak saat itu, Pigai sudah tidak lagi menerima tunjangan tambahan penghasilan atau TPP dari dinas terkait. Ia hanya menerima gaji pokok, padahal tunjangan tersebut sangat ia butuhkan untuk berobat agar ia bisa mengajar lagi. Tidak ada jalan lain bagi Pigai, akhirnya ia mendatangi Bupati di kantor di Jalan Poros SP3 dan berharap orang nomor 1 di Kabupaten Mimika ini membantu agar tunjangannya tidak dicabut, walaupun hanya sebagian. Sakit dari tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 sampai sekarang. Karena pembayaran uang TPP kekurangan uang TPP yang insentif sudah TPP. Berapa tahun itu? Dari kalau TPP 2000 Desember tahun 2019 sampai Oktober tahun 2022. Lalu kemarin bulan April saya tidak dapat karena tidak tugas. Keadaannya sakit. Baru tanggapan Bapak Bupati tadi bagaimana, Mama? Nanti dia nanti lihat tindak lanjut. Saya sempat tahun 2022 itu 2022 saya sempat ke sini bawa permohonan tapi saya dikasih masuk ke sana. Suka sih tapi suka tidak akan melalui perantara orang. Dia tidak tahu sampai ke Bapak tidak juga tidak tahu. Satu di sekda, satu di dua bupati. Kayak jalan seperti biasa, catat jalan seperti biasa. Cuma uang TPP saja sama minta dibayarkan dari tahun 2019 Desember 2019 sampai 2022. Dia tidak bayar sepenuhnya, tapi yang bisa dapat sedikit saja. Hingga saat ini belum diketahui apakah permintaan Longgina Pigai dikabulkan Bupati Mimika. Namun ia sudah merasa lega setelah bertemu dengan Bupati. Ia hanya berharap permintaannya dikabulkan sehingga ia bisa berobat hingga sembuh dan kembali mengajar. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.